apa sih dari diri kita yang kita bisa promote, ya kan? Yang orang lain itu tidak miliki. Ada lagi sebenarnya satu kata kuncinya adalah competitive advantage. Smart FM, Smart Career. Smart listeners, akhir-akhir ini kata personal branding ya, ini sangat hangat diperbincangkan baik di sosial media ataupun mungkin secara offline gitu ya. Tetapi sudahkah Anda tahu bahwa personal branding ini juga bisa meningkatkan karir Anda? So, hari ini kita akan ajak Anda mendengarkan perbincangan seru dan menarik dalam Smart Career bersama dengan Mbak Fitri Agrarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Halo Mbak Fitri. Halo juga Mbak Audrey. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Harusnya sehat juga. Harus gitu. sehat. Penting gitu. Yes, Mbak Fitri juga sehat ya. Sehat dan semangat. Nah, semangat ini juga harus diterapkan dalam personal branding gitu ya, Mbak Fit ya. Banget. Baik, kita yang mungkin ingin mempunyai karir yang cukup tinggi. Tetapi kalau misalnya kita lihat di luaran sana masih banyak misleading nih antara personal branding sama pencitraan. Yeah. Nah, sebenarnya yang membedakan personal branding sama pencitraan itu apa sih supaya teman-teman nih pada tahu, Mbak Fit? Oke. Kata kuncinya adalah sebenarnya image, kesan ya. Yeah. Kalau personal branding itu ada dua kata, personal dan branding. Brand itu adalah merek. Jadi merek atau citra atas diri kita. Oke. Dan kuncinya lagi adalah ketulusan. Jadi itu murni benar-benar. Jadi memang bicara personal branding, bagaimana kita ingin memunculkan konsep diri kita, image diri kita di mata orang lain. Dan kalau pencitraan itu biasanya short term. Oke. Dia jangka waktunya lebih pendek gitu. Jadi bicara personal branding dan pencitraan, meskipun sama-sama itu ada kata kuncinya adalah image atau kesan, tapi itu dua hal yang berbeda. Nah, personal branding itu genuine, sincere, datang dari diri sendiri nih kita. Nah, kita mau mendesain seperti apa? Ya, kita akan bahas pasti dong. Nah, itu dia lengkapnya. Karena memang challenge juga gitu ya, Smart Listeners dan juga Mbak Vivit. Karena banyak dari kita yang justru bingung gitu menentukan konsep diri kita tuh sebenarnya apa sih? Apa yang mungkin menjadi keunikan kita, yang menjual gitu. So, kuncinya nih Mbak Vivit untuk kita bisa menampilkan personal branding yang baik itu kita harus melihat apa dulu sih sebenarnya? Oke. Kita fokus pada keunikan, kelebihan ya. Apa sih dari diri kita yang kita bisa promote, ya kan? Yang orang lain itu tidak miliki. Ada lagi sebenarnya satu kata kuncinya adalah competitive advantage. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada 1000 lulusan sarjana ilmu komunikasi katakanlah begitu. Tapi ada hanya 100 yang stands out, yang muncul di antara permukaan. Nah, itulah personal branding erat kaitannya bagaimana kita dapat muncul di tengah crowd yang begitu berdarah-darah katakanlah gitu ya, yang lebih kayaknya udah rame gitu ya. Terus gimana kita bisa dilihat orang, bagaimana kita punya keunikan yang itu bisa memunculkan nilai kita, value kita di antara tadi yang crowd yang banyak. Ya, jadi kita fokus pada keunikan diri. Yakin bahwa setiap orang ya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Pasti. Itu masing-masing tuh punya istilah kata itu hal-hal yang bisa mereka munculkan, hal yang bisa mereka tunjukkan kepada dunia bahwa this is me gitu. Dan masing-masing tuh unik. Karena every single human being is a unique person. Setiap orang dilahirkan, ya dimunculkan di dunia itu adalah pribadi yang unik. Bahkan kembar identik aja ada bedanya. Bayangin ya. Itu Tuhan yang Maha Besar tuh begitu besar banget gitu ya. Hebat loh. Membuat, menciptakan, mengkreasikan manusia itu dengan keterampilan masing-masing, kelebihan masing-masing, dan kita wajibnya bersyukur yang pertama. Lalu yang kedua kita gali potensi itu gitu. Karena siapa tahu karena ya udahlah hari-hari kita jalani dan segala macam, tapi ternyata ada hal-hal di diri kita yang kita belum promote.
yang kita belum gali. Dan di era digital sekarang ini ya mau memunculkan personal brand kita, luar biasa. Mudah banyak ya Banyak platformnya banget ya. platformnya, banyak. Terus targetnya ke siapa kita bisa desain, ya kan? Lalu wujudnya seperti apa kita bisa create. Wow, kita diuntungkan sekali dengan yang namanya teknologi. Please kita juga sadar bahwa who behind the gun-nya nih. Nah, itu siapa nih di belakang aplikasi yang hebat-hebat itu, platform yang sedemikian rupa. Siapa yang bisa memanfaatkan begitu canggihnya teknologi, begitu kreativitas aplikasi di luar sana yang kita bisa manfaatkan. Nah, kita yang coba untuk create that. Still, kita harus yakin bahwa personal branding itu dari diri Dalam ya. hati ya. Ya, jadi bukan rekayasa, ya kan? Bukan melebih-lebihkan, karena sebenarnya gini, kita ingin dilihat orang oke, ya. Tapi nyata-nyatanya ketika dunia maya dan dunia nyata, itu jangan sampai beda banget. Yang ada dia Pas ketemu langsung kok berbeda sama beda sosial banget media gitu ya. Katakanlah di IG-nya gimana gitu, atau di TikTok seperti apa. Tapi ternyata ketika in real life gitu kok nggak setokatif, ya kan, nggak lancar berbicara seperti kalau berkata-kata di sosmed gitu. Jangan-jangan ini dua pribadi yang berbeda gitu. Memang ada konsekuensinya gitu ya. Ya Mbak, saya kalau di sosmed beda sama di nyata. Ya. Itu sering ditemukan sih Mbak. Gimana kita mau meyakinkan ya diri untuk bisa meyakinkan orang lain bahwa saya personal brandingnya adalah seperti ini. Gitu. Saya bisa bertanggung jawab untuk apa yang kita portray, untuk apa yang kita gambarkan di media sosial. Sebenarnya sejatinya personal branding itu nyata dan maya itu sejalan, Mbak. Sejalan ya, harus beriringan seperti itu. Nah, mungkin ada tips juga nih Mbak Vivit, karena kan memang ada kecenderungan kita mungkin lebih leluasa gitu ya di dunia maya gitu, lebih berekspresif lah gitu. Kalau misalnya di dunia nyata mungkin ada sedikit gengsi, canggung, atau mungkin ya karena ketemu langsung gitu kan, adalah ditambah-tambahin. Ini gimana supaya tetap inline gitu di sosial media, sama pas ketemu justru wow ternyata lebih luar biasa, lebih apa namanya, stand out, lebih stunning gitu. Iya, lebih wah ternyata ekspektasi saya gitu melebihi gitu ya. Ya, tentu dari stage ya, tahapan awal kita meng-create personal branding kita di social media. Ketika kita berinteraksi langsung, aduh saya ingin dilihat seperti apa ya oleh orang lain, katakanlah gitu. Saya ingin nanti nyata-nyatanya ketika orang berhadapan dengan saya sama nggak ya sama yang di medsos gitu. Jangan jadi beban. Ingat, yang pertama, jangan itu menjadi beban sehingga kita kurang lepas menjadi diri sendiri. Ada latihannya. Tentu, misalnya, wah kalau kita katakanlah di TikTok membuat tips, atau di Instagram di Reels-nya gitu ya, wah di story, di feed segala macam lincah, aduh diundang dong di acara misalnya reunian sekolah gitu kan, atau ada komunitas yang mengajak kita success story gitu kan. Mungkin tahap-tahap awal kita canggung karena panggungnya belum dibangun gitu. Ingat, panggung itu mendewasakan. Jadi tips-tipsnya adalah kita coba untuk keluar dari istilah kata dari cubicle kita. Ya, keluar, kita coba berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata yang memang this is me loh. Ini personal brandingku yang teman-teman lihat di sosmed nyatanya seperti ini. Jadi yang pertama adalah latihan. Yang kedua, banyak atau berkreasilah atau cicipilah begitu banyak panggung. Panggungnya juga bisa bervariasi. Kadang-kadang nanti panggungnya untuk segmen remaja, misalnya. Kapan lagi
challenge baru lagi ya. Yang lain lagi gitu. Kita nanti akan terlatih untuk bisa beradaptasi di panggung-panggung yang berbeda. Lalu yang ketiga, jangan anti dengan kritikan atau saran. Oke. Ya kan? Kayaknya kemarin agak-agak lebay deh misalnya gitu ya. Atau yang ini agak-agak terlalu hati-hati, jadi nggak keluar semua nih apa yang dibicarakan misalnya. Jadi jangan terlalu anti kritikan, lalu kita evaluasi diri dan ulang-ulang lagi nih. Oke, kayak ditayangin tuh di dokumentasi sekolah gitu kan, atau ditayangkan tuh di komunitas mana gitu. Penonton dong, kayak kurang ini nih kurang itu gitu ya. Jadi tetap kita mencoba untuk membuka hati lebar-lebar untuk saran, kritikan, dan tapi tetap loh bahwa kita punya prinsip nih. Inilah aku, inilah SWOT analysis yang aku miliki. Aku punya kelebihan ini, aku punya tantangan ini, aku punya opportunity di depan sana seperti ini. Iya, setiap orang punya kelemahan gitu ya. Tapi aku tahu bagaimana cara menyikapi kelemahan itu gitu, dan tunjukkan semua itu menjadi this is me. Ini adalah brand yang aku bisa tunjukkan di keramaian tadi. Inilah pembedaku. Cari, misalnya tadi contoh ya. Ada seorang content creator, dia udah semikian canggih lah, content creator ini bagus lah desainnya, keren segala macam. Dia mau belajar juga untuk menjadi videographer, jadi nggak hanya kontennya, jadi secara narasinya bagus, tapi ternyata dia menambah kecakapan. Dia mencoba untuk memberikan added value akan dirinya. Nah, begitu banyak content creator, tapi ini content creator yang tidak hanya narasinya bagus, tapi juga gambaran secara videonya menarik. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita mencari keunikan, kelebihan akan diri yang bisa stands out among the crowd. Itu kuncinya. Wah, ini sih sudah banyak banget. Muncul di tengah keramaian. Muncul di tengah keramaian. Satu lagi yang terakhir mungkin Mbak Vivit, karena banyak di luaran sana yang kita lihat, ya bangun personal branding ya sekedar bangun aja gitu, tidak menarik orang-orang ataupun opportunity di luaran sana untuk karir mereka. So, last tips mungkin untuk kita membangun personal branding yang bisa menjual gitu. Itu seperti apa Mbak Vivit? Oke, baik. Untuk katakanlah professionals ya di luar sana, tentu kita punya spesifikasi. Misalnya saya di bidang sales, ini di bidang marketing ya kan, ini di bidang PR dan segala macam. Cari tadi yang saya sampaikan competitive advantage-nya kita tuh apa. Buatlah showreel atau short portfolio. Ya, tadi saya sampaikan platform beragam. Kita bisa jual tadi, kita bisa promo tadi, bentuknya beragam. Ada video, ada audio, ada cuma still foto aja. Tapi still foto yang memang dapat menyampaikan pesan bahwa inilah saya dengan keunikan, kelebihan. Karena itu bisa dijual juga di LinkedIn misalnya, ya kan, bahwa individu ini memang menang di faktor A, B, C. Tidak hanya core kompetensi saja yang dimiliki, tapi ada loh kompetensi-kompetensi lain yang kompetensi lain yang tidak dimiliki oleh profesional yang juga secara kompetensi sama. Karena ya kalau katakanlah PR kompetensinya apa? Bisa menulis baik. Tapi ada lagi kompetensi yang lain yang baiknya itu sebagai supplementary, sebagai additional value. Nah, itu bisa dimunculkan. Jangan ragu-ragu untuk promote. Tentu kreasinya yang menarik lah. Pasti gitu. dong. Kalau misalnya masalah menarik, pasti kita udah bisa banyak saksikan gitu contoh-contohnya di sosial media. So, pastinya semoga perbincangan ini ya Mbak Vivit ya bisa bermanfaat untuk kita yang ingin meningkatkan karir kita dengan personal branding yang baik sehingga kamu bisa stand out di antara kerumunan yang ada. Thank you Mbak Vivit. Sama-sama Kita ketemu Mbak smart Audrey listeners dalam episode lain di Smart Career. Bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.